Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Idris di channel Macan Betawi bersama sahabat saya Iqbal. Ya, di sini saya sedikit mau sharing seputaran silat. Bukan maksud untuk menggurui, tapi sedikit berbagi aja apa yang kita tahu. Ya, sebelum mulai ada baiknya kita berdoa dulu agar semua selamat. Ya, cari tempat yang rata nih, soalnya gak rata nih di sini nih. Mana nih enak? Ya, di sini kita mau bahas yang paling dasar aja dulu. Bagaimana jika ada pukulan masuk? Gimana kita cara sebutannya? Nangkis. Ya, nangkis atau Hindar. menghindarnya. Terus nyerangnya juga. Kalau ngindar doang diserang juga. Ayo. Nih, misalnya pukulan lurus dulu. Kalau lu pukul lurus, pukul. Nah, ini kita antem nih. Kalau misalnya kita kenceng mah mental dia, Pak. Nah, ini satu tangkisannya dulu nih. Kalau lu lanjutin sama isiannya lagi sama masuknya, bang, pukul. Tuh, langsung. Ini bisa ke sini. Bisa ke pelipis, bisa ke apa ini namanya? Dagu. Rahang, ya. Jadi tak mau lo begini pun tergantung dia. Sebenarnya kalau dianya kesini lo kupingnya bisa antem juga. Yang penting bak. Kalau misalnya disatuin, pol, tuh, bak. Ke situ bisa tuh satu. Dari begini aja lu masuk tuh bisa begini, lu hantem bisa begini, tergantung lu mau kemana. Cuman yang penting tuh bahaya semua, vitalnya ibaratnya. Nah, itu belum nih, masih bisa dibahas lagi nih. Lu pukul lagi, nah kita begini lagi nih, ini nyabet nih tangan biar dikaget tuh. Jadi kalau ini ditangkis, nah buka tuh, pegang yang kenceng tuh. Nah, udah tahu tuh, karena nih kita udah hantem kan, brak. Kalaupun dia cepet, misalnya dia gue begini, gue tampil dia nangkis tuh, ini mah udah terus. Jadi kalau misalnya cepetnya lo pukul tuh, sebenarnya masih bisa juga dinangkis. Cuman kalau ada yang, kan kita nggak bisa tahu kan, di luar sana kan banyak juga orang-orang yang udah latihan. Takutnya dia latihnya buat jadi jagoan, kan kita nggak tahu. Makanya kita harus biasa latih ibaratnya. Cuman kalau ini ketangkis yang kayak tadi tuh, gimana cara bukanya? Jangan lo begini nih tuh. Sebenarnya mah kalau gue nggak mau, ini kan simpelnya aja tuh sebenarnya. Kalau mau reseknya mah ini mah bisa. Pegang bang yang kenceng, takutnya dikira bohong kan. Nih, tuh, keras tuh, tuh. Malah dua-duanya. Ini udah susah deh. Kita mau tendang ini jatuh udah tuh. Gitu. Jadi kita belajar tuh bukan buat jadi jagoan, tapi buat protek diri dari orang yang pada jagoan gitu. Kan banyak bang jago kan. Iya. Di luar sono. Kita belajar ibaratnya buat agama kita, buat keluarga kita, buat bela kebenaran ibaratnya. Bukan buat jadi jago-jagoan. Bukan kita mau nunjukin, nih gue bisa nih gue jago nih. Enggak, kita belajar aja, sama-sama belajar ibaratnya. Lagi pula nih kita bukan buat ngajarin yang udah bisa, tapi buat yang belum bisa. Kalau yang udah bisa kita sama-sama sharing ibaratnya. Sama-sama
ngasih tahu kekurangan kita di mana, saling ngoreksi. Karena kita kan walaupun ini silat Betawi, itu silat apa, tapi namanya silat tetap Indonesia gitu. Jadi kita saling menjaga budaya kita supaya nggak diakuin orang. Nah itu kalau ke dalam tuh, sebenarnya masih banyak lagi nih. Lo pukul, tuh kenapa kita begini? Ini tuh, nah tuh. Wah orang kalau udah begini ngomong ngapain? Jelas gak tapi itu tadi? Jelas bang, jelas bang. Coba pelan nih bang. Slownya bang. Pukul dia begini, kita masuk tak. Ditangkis gak ditangkis, lu ambil. Kalaupun ditangkis tetap bisa tuh. Nah, tuh. Ya nih mah. Jadi tak, lipet nih. Orang kalau tahu kunciannya kena nih, di sini nih dia. Kenapa dia bisa muter palanya? Sini no, deketan no. Ini kita pegang nih. Nih, ditahan di mana pun. Tuh. Lihat tuh, aduh katanya kan. Sini orang kalau kita udah biasa nih tangan kita puter sakit, gak bohong, makanya aduh. Coba sekali lagi bang, pelan nih bang. Pas pencetnya bang, kali orang nggak percaya. Nah, misal begini, kita gini. Nah ini kan walaupun ditangkis nih, sebenarnya tangan kita masih bisa tuh. Titik kelemahan dia di sini nih. Nih. Sini nih. Kita tekan nih sini dia nih. Tuh. Tekan 2. Yang penting ini dulu tuh. Gitu aja udah bikin nunduk. Putar nih. Udah susah dia. Gitu. Tak. Nah. Sebenarnya kenapa bisa begitu, faktor speed kita sama sering kita latih. Kalau nggak sering dilatih susah. Lagi juga lawannya bukan orang yang jago lah ibaratnya. Iya. Nah kalau orang lawannya yang jago gimana dong? Ya, kita main jago-jagoan nih ibaratnya. Siapa yang sering berlatih ya dia. Cuma kalau buat kita tuh yang namanya jago ibaratnya atau jagoan nggak mungkin berantem kalau bukan hal yang buat yang benar. Kalau emang dia hal sepele berarti dia mau jadi jagoan. Kalau kita diajarin sama guru kita, kalau belum ibaratnya kepepet banget jangan dipakai. Apalagi cuman sekedar perkataan yang biasa, kecuali udah menyangkut agama lo, keluarga lo. Cocol dah dikit ibaratnya biar dia ngerti gitu. Tapi kalau cuma sekedar lo begini-begini, muka lo jelek misalnya gitu. Biarin kan. Iya. Kalau muka gue jelek, muka lo apa? Iya, bukan. Kenapa jadi ke situ? Nah itu masih dalam tuh. Kalau ditangkis lagi, gue nggak mau ke situ bisa juga. Misalnya dia mukul, tak, gue ngantem ke sini ditangkis sama dia. Lihat nih, cara kita nangkis gak usah ribet gini, takutnya ini orang kuat. Tuh, nah, gitu. Jadi ininya dia kan neken nih pasti kan. Kalau kita ke bawah dia ngikut, tapi sikut lu harus main masuk. Gitu. Tuh. Nah, dua-duanya nih malah. Tuh. Ini lipat gak bakal bisa bangun karena dilipat tangannya. Tuh, kalau kita nggak mau apa-apain, kalau kita mau apa-apain udah di bawah. Iya makanya. Telanjangin juga enak. Iya, bisa. Telanjangin. Tuh kalau dia ibaratnya nangkis. Lagi dah, sekali lagi coba. Tuh, nangkis. Sini no, dari sini coba. Jadi kalau buat orang yang kekuatannya lemah, ibaratnya gak kuat, dia jangan ngandelin ngelawan ke sini. Karena ini orang kuat juga. Nah, kita ngandelin ke sini tuh. Tuh. Kalau mau simple mah hantem aja langsung. Tuh, hantem. Wah. Kelihatan di situ. Kelihatan. Itu kalau keluar ibaratnya. Ke dalam. Kalau ditangkis kita nggak mau ini kan. Itu gimana ya? Sebenarnya banyak. Ada lagi masih. Coba sini lagi. Misalnya lu pukul lagi kayak tadi. Tuh, kita begini, terus kita kesini lagi.
mau kita begini kayak mau kita begini. Kuncian itu sebenarnya yang kayak tadi kita bilang, kalau lu nggak mau ribet, ininya hantam turunin. Kalau tadi kan ambil, kalau kita mau ini tuh, tapi lu ikut juga nih, apa namanya sebutannya, kita ngandelin tenaga nahan dia nahan kenceng, jangan lu lawan ibaratnya, lu turunin aja antem sini, dia nggak bakal kuat pak. Jadi kiri kanan sama intinya, misalnya lu kiri pukul sama tuh, kelihatan nggak tapi? Kelihatan. Nah ini sebenarnya sama aja kiri kanan, cuman namanya kiri kan kita kalau orang yang biasa kanan kirinya mati kan, harus sering lebih dilatih daripada kanannya, karena kiri tuh mati buat orang yang biasa kanan gitu. Tapi polanya sama aja, yang bikin beda kalau keluar, kalau kita mainnya keluar lebih beda lagi berarti, jadi berubah. Ini misalnya keluar lo pukul kiri kanan tuh, sama, terlihat sama tapi tak sama, gimana ya? Terlihat serupa tapi tak sama gitu ya. Yoi. Serupa tapi tak sama kan, tak ini sama bisa kita. Nah tapi kan kalau ini dia nangkis ke dalam nih, tuh nangkis tuh dia ke sini kan, ngedorong buang sana bang. Tuh kalau dia megang gini, kalau kita lawan sebenarnya bisa pak tuh, cuman kalau bentar kalau orangnya gede gimana ya? Susah bang kalau orangnya gede. Sebenarnya kalau kita tahu tekniknya, mau gede mau enggak sama bisa juga, temen jangan badan gua kecil tapi lu nggak pelajarin ya susah juga. Maksudnya kecil-kecil cabai rawit ibaratnya gitu, gede doang kalau nggak pedes buat apaan kan. Cabai gede nggak pedes ya kan, mending kecil pedes gitu. Jadi kayak tadi lu pukul, nah ambil, nah kalau dia begini sebenarnya diginin bisa, karena kita tahu potekannya tuh. Nih yang bikin dia kalah nih, kalau kita begini dong pegang kenceng, kalau lu begini dong ini aja susah, temen kita bantuin. Nah kita potek gitu, jadi lu begini kita hantem. Kalau lu mau jatuhin sini misal, ulang pukul tuh, kita mau jatuhin bareng gini tuh. Nah nih sebenarnya gue mau sangget, ngerinya ngapain? Sebenarnya itu parah kebanting pak sebenernya. Coba pelan nih bang, Cuma pelan ya, kita hantam, kita begini nih, tangan bareng nangkis tapi sambil nyangget tuh. Nah sebenarnya mah disangget pak, cobain sangget, cobain aja bang, penasaran kan kadang orang. Tuh ada batu ngeri juga pak, coba arahnya sini ya, ini aman nih. Belum dapat AdSense sudah masuk rumah sakit. Baru mulai langsung. Nih pukul tuh, nih disalin tuh sebenarnya mah iya tenang. Nah ketika kita begini nih kunciannya, barengin tuh. Tolong bang, kurang jelas. Jelas. Kalau kurang jelas lo ada dendam jangan-jangan. Iya, kelihatan ya tadi. Kelihatan. Sebenarnya kuncinya tuh dia jatuh tuh walaupun nggak di giniin jatuh juga sebenarnya, cuman kalau ini orangnya kuat, lu tambah giniin dikit juga dia jatuh. Misalnya lu pukul, tuh kita kesini, sebenarnya diginiin juga jatuh. Karena kalau nggak dia jatuhin ya patah tangan dia. Gitu. Cuma kalau lo mau banting, ibaratnya lo mau banting tuh, jadi jatuhnya ke banting gitu. Cuma lo ikutin langsung biar dia nggak bisa gerak ibaratnya gitu. Itu kalau keluar tuh salah satunya. Sama kayak coba lagi. Nih awalnya kan tetap sama nih begini, cuman begini ini kan banyak. Misalnya lo mau kesini, yang kayak simpelnya kan begini, kita masuk tuh, kalau ditangkis sama dia tangkis. Nah ini itu udah begini nih, kalau cepetnya nih tangkis tuh. Sebenarnya nih jelas nggak tapi coba sekali lagi bang, nih, pelan nih bang. Tak, kita masuk ditangkis sama dia,
ini kita kan di bawah nih, jadi ini masuk tuh ke apa ini ulu hatinya dia nih. Ini kan kita di sini nih. Sebenarnya kalau misalnya dia kan fokusnya lagi ke atas, jadi nggak mikirin, cuman kita buka bareng gini nih, set dah gitu, jadi ini bisa lanjut lagi. Kalau lu udah gedor kan tangannya pasti lemas tuh kalau lu begini. Jadi simpelnya dia begini, tangkis tuh ini ditarik, makanya gitu, set blah. Kalau kita mau ibaratnya ini kan kiri, kita mau apa namanya, coba lo pukul, nah ini kita buang tuh, nah ini ke dalam tuh nih. Jadi kalau sebenarnya lo mukul kan tuh, tapi berasa gak lo di berasa. Tetap berasa kan, berasa gitu. Maksudnya bukan cuma diginiin, tapi dihantem juga di plus hantem, tapi speed lu cepet, hantem set. Bukan lu giniin dong nih, bukan, karena dia berasa juga tetap. Jadi lu mukul tuh mental tuh, kalau lu mau ikutin arahnya dia sadis, bisa lu pukul. Kita begini tuh, ini muter nih kalau bener mah. Cuman belum dapat duit, jadi gue gak tega. Makanya kalau udah dapat lebih gede, mata kan bisa ini ibaratnya. Itu karena ngapa? Ketika dia mukul gerak lambat, kita hantem dulu nih. Terus kita giniin, pasti hanteman itu ini yang bikin muter. Karena ngapa? Ketika dihantem, dia kuatnya ke sono. Sekalipun ini tangan kuat, dia kuatnya ke sono tuh. Tapi kalau di kesini mengikut, di sela dia begini, langsung lo ambil, muter pak dia pak. Bisa patah juga. Kalau lu nggak mau patahin, sebenarnya patokan bahaya kan bukan patah doang kan, tapi ibaratnya kayak gitu lagi tuh, kita begini ini tuh, emang sih nggak patah tangan, iga patah pak. Iya makanya. Ulang ya, pelan nih bang tuh nih, ambil tangan nih, masuk nih gitu. Enggak, pasti kan kalau gue pukul gini lo gimana tuh, pasti gitu kan. Iya. Nah kalau kita mau begini mah enak jadinya. Sebenarnya mah kalau udah begitu mah udah enak lo. Begitu ambil, jadi pas muter lo itu nih begini, pas begini, kalau lo kayak tendangan tuh, tendangan apa yang muter tuh. Iya, muter gitu, sama kayak gini. Ketika lo begini, anggapnya kayak tendangan muter, karena tangan ini yang lo tuh. Nah kalau yang kayak tadi tuh kita begini, itu kan salah satunya tuh. Kalau lo mau lanjutin lagi bisa, karena kalau orang udah kena sini udah susah ibaratnya. Takut nahan. Itu mah sebenarnya udah parah, cuman kalau lo terlanjur ini jangan lo pakai buat yang nggak bener. Kalau lo buat lawan penjajah atau lawan orang-orang yang musuh-musuh Islam yang udah songong sama lo tuh, pokoknya jangan lo pakai buat yang nggak bener dah ibaratnya. Karena guru kita ngajarin tuh ibaratnya ilmu-ilmu yang kayak gini tuh buat ngebela diri kita. Maksudnya ngebela diri kita apa? Yang ada di dekat kita juga. Satu, agama kita apa? Gitu, bukan bela diri lu doang yang lu bela, enggak, agama lu, orang tua lu, keluarga lu. Cuman jangan main bela-bela aja, lu lihat dulu. Jangan baru dia ngomong dong, aku di ini apa misalnya. Langsung lu mentang-mentang lu ini. Lu ujung pangkalnya dulu lu. Kenapanya lu ini dulu baru. Kalau masih bisa musyawarah, masih bisa salaman, nggak usah dah kita begini-begini ibaratnya. Mending kita ngerendah aja sama orang-orang yang begitu, jangan terlalu ditanggepin gitu. Nih misalnya yang tadi nih pukul, kita begini, ini masuk tuh kan begini nih. Kalau ini masalahnya dia nggak bisa kabur. Kalau kita ini nggak pegang,
Dia bisa mental, tapi ini masalah kita pegang nih. Ini nih muter pak nih. Muter deh kayak Smackdown lo. Gitu. Ya, nih. Smackdown siapa itu? Smackdown siapa ya tahu. Tapi kalau udah begitu udah gimana ya? Lu kemanennya jadi sebenarnya. Karena lu begini, nih. Dia kan begini, gimana gini kan? Nih. Sekalipun ada tangan dia nangkis, tahan. Dia misalnya begitu, tetap aja nggak jadi masalah karena ngapa ya? Dia ada rambut nih. Pokoknya yang ada aja lu. Kalau botak gimana bang? Nah kalau botak jangan lu bubut. Misalnya musuh lu botak kan, jangan lu bubut, rambutnya licin. Lu ini begini kan dia kuatnya di mana lu? Coba nahan. Tuh kuatnya kan di sini doang. Dia kuat di tengah doang pak. Tapi ingat nih, kalau misalnya lu akal lu tuh jangan cuma ini diserang lu nangkis gini, udah. Jangan. Karena ngapa? Ini bisa ngambil tetap. Tuh. Ini kan tuh. Tuh, sama aja. Bukan pura-pura. Kalau misalnya orang gede, bahasanya orangnya kuat dah, selalu kan tuh. Kalau orangnya kuat gimana? Lah emang lu nggak kuat? Ibaratnya juga kita kan orang kuat kalau nggak punya teknik sama aja pak. Tapi kalau orang ngapain gue buka gue? Kalau orang apa namanya? Kalau kita kuat punya teknik itu yang plus ibaratnya. Kalau kayak tadi lo pukul misalnya begini ditangkis sama dia. Sebenarnya kan banyak akal loh. Ini lihat tangan gue di atas ini. Ini nggak ada tenaga, barengin potek sama ini. Tuh. Nah, kalau lu dorong mah jatuh. Itu kaki belum main. Gitu. Kalau misalnya kita mau lanjutin lagi lu pukul. Kita begini. Ini hantar ditangkis sama dia. Ini kaki kita kan belum main nih. Kaki kita di belakang nih. Ini kan? Tuh. Makanya dibilang kalau ini begini, dia nahan aja kita injek bisa. Sama tuh, kita begini. Tuh. Tuh, jatuh. Cuman lu sembari jangan lu jatuhin dong karena tuh belum ada kena serangan. Kalau lu mau jatuhin orang tuh langsung lu kunci. Soalnya orangnya udah, kalau tadi rusuknya udah kena kan, jatuh juga udah susah bangun nih parah. Kaos juga. Belum bang. Tapi kalau ini segini aja udah panjang banget ini. Karena emang detail banget kita ibaratnya. Misalnya musuh begini-begini, itu masih belum, gue buka lagi baju. Udah kebiasaan bang. Buka. Misal itu kan baru pukulan-pukulan yang begitu, ya kan? Belum yang begini, belum yang bawah. Karena ibarat kita silat, tapi kan musuh kita belum tentu. Silat apa dia bela diri kan? Lagi juga sekarang musuh kita itu nggak jelas. Kadang-kadang yang dibilang ngebela masyarakat gitu di Smackdown. Seharusnya kan gimana? Kita harus apa namanya? Harus patuh. Kita patuh lu Smackdown. Susah juga kan? Takutnya kita ketemu yang begitu kan. Kita nggak bilang semua yang begitu sama. Cuman kalau lu begitu lu bikin jelek tuh namanya. Iya kan? Yang lainnya nggak begitu, lu doang yang begitu. Kalau lu mau main jadi pemain Smackdown jangan lu masuk situ. Iya kan? Iya benar. Sampai kejang-kejang orang, gue juga ngeliatnya buset deh. Ini kayak siapa ya? Lupa tuh gue. Randy Orton anjir. Di smack orang kejang-kejang kan. Randy Orton siapa ya bang? Ada pemain Smackdown, makanya kan kita ini harusnya sebangsa kita ini bersatu biar orang-orang luar tuh wah gimana gue mau ibaratnya ngejajah Indonesia orang-orangnya pada begini kan. Jangan lu sama cewek lu aja lu deketnya juga beda kan. Maksudnya lu kita nih sesama terutama nih sama-sama pesilat ibaratnya
bersatu. Taruh kata lu yang nggak silat, lu masih Indonesia juga kan? Apalagi lu nggak silat, tapi lu apa yang namanya nih, ngejelekin orang yang silat. Padahal lu nggak silat, kalau lu silat lu bela diri lain masih oke dah. Walaupun lu nggak boleh juga begitu. Cuman nih udah nggak silat, lu duduk doang lu ngatain orang yang silat. Aduh, iya. Iya kan? Sekarang taruh kata orang ngomong apa namanya? Percuma lu silat. Paling kalau berantem ujung-ujungnya ngasal. Itu mah tergantung lu ngelatihnya. Sekarang lu bayangin orang yang latihan aja masih bisa ngasal. Lah apalagi lu yang nggak latihan. Iya nggak? Kalau yang latihan aja lu taruh kata lu ngomong tuh, percuma lu latihan. Entar juga kalau ribut dikeroyok. Kalau lu ribut keluar juga ngasal. Seenggaknya taruh kata dia ngasal, pukulan dia udah terlatih. Beda kenanya beda. Ngasal juga ngasal beda kenanya. Itu tuh taruh kata tuh. Tapi gue yakin mah kalau lu udah dapet yang namanya kesabaran, emosi lu udah kekontrol, gak bakal pak. Lu tenang kayak air ibaratnya. Gak bakal tuh ada apa ini sebutannya tuh gelombang. Iya, nggak mungkin ada gelombang di air itu kalau nggak ada yang gerakin gitu. Lu tuh tenang aja. Makanya kan air itu bisa menghancurkan juga gitu. Kita tuh jadi air aja. Tapi hati-hati, air juga bisa ngancurin kan gitu intinya. Ntar kalau mau ngelanjutin lagi request aja nih. Kalau gimana ntar kita juga lanjutin nih soalnya udah kepanjangan nih kan. Ntar kita lanjutin lagi. Abis ini gimana lagi kita lanjutin lagi besok dah kita ketemu lagi. Yang penting lu jangan lupa like, komen, subscribe, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.